Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menggelar deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan Fakta Integritas Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo 2022. Deklarasi yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo ini disaksikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Hantor Situmorang. Deklarasi janji kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo diikuti oleh para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Kepala Divisi Administrasi dan jajaran struktural Divisi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Hantor Situmorang menjelaskan, di samping memperingati Hari Bakti Imigrasi yang ke-72, bahwa deklarasi kinerja kali ini bertujuan untuk mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditentukan di tahun anggaran 2022. Ya, kegiatan kita hari ini deklarasi janji kinerja untuk seluruh jajaran kantor imigrasi Gorontalo. Maksudnya supaya melaksanakan tugas di tahun 2022 ini mereka sudah punya komitmen bersama dan mengawal komitmen itu sampai nanti selesai tahun anggaran 2022 ya. Juga dikaitkan dengan Hari Bakti Imigrasi. Ya, seperti itu. Apa tujuan pelaksanaan kegiatan deklarasi janji kinerja itu, Pak? Ya, deklarasi kinerja itu tujuannya untuk memastikan kinerja tahun 2022 itu sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan di dalam tahun anggaran 2022. Kalau 2021 pencapaiannya kinerja itu? 2021 pencapaiannya 100% tercapai semuanya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 juga tercapai juga 100%. Itu yang kita pastikan kepada mereka sehingga kita buatkan komitmen janji kinerja. Kalau arah kinerja Kanim Gorontalo dan Kanwil Kemenkumham Gorontalo di tahun 2020 lalu. Tahun 2022 kita sudah membuat program kerja masing-masing satker ya. Satker Kanwil, Satker Kanim, dan UPT Pemasyarakatan. Mereka sudah kita bagikan untuk capaian-capaian di tahun 2022. Jadi dokumen kerjanya sudah ada. Dokumen kerja itu sudah berupa rencana pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan anggaran, dan juga rencana SDM yang akan bekerja di sana. Nah, mereka sudah tahu fungsi dan perannya masing-masing, tinggal kita mengawal diawali dengan janji kinerja ini, supaya mereka on the track di dalam setiap pelaksanaan kinerjanya. Seperti itu. Apa ada peningkatan untuk pelayanan untuk masyarakat di ya tahun pasti ada peningkatan. Jadi Kumham itu setiap tahun ada inovasi-inovasi karena salah satu tata nilai kita itu adalah inovatif. Dan kita sudah declare Kemenkumham ini everything digital. Jadi semua pelayanan kita sudah bertransformasi ke pelayanan digital. Ya, termasuk di pelayanan di keimigrasian. Saat ini tadi juga baru disampaikan bahwa ada inovasi baru cekal online. Sebelumnya ini masih manual dari pihak-pihak yang meminta pencekalan itu seperti kejaksaan, seperti keuangan dan kepolisian, dari TNI. Kalau ada yang mau dicekal masih manual. Sekarang sudah bisa cekal online. Dan ini mempercepat waktu yang cukup membantu di dalam melakukan pencekalan dimaksud. Seperti itu. Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joni Romanggit mengungkapkan, di Hari Bakti Imigrasi yang ke-72 di tahun 2022 ini, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan 2 program, yaitu Electronic Check-up dan Mobile Paspor. Hal ini untuk mempercepat penerapan digitalisasi layanan paspor melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor kepada masyarakat luas. Dengan begitu, menurut Joni Romanggit,
persiapan perubahan sistem pelayanan paspor dengan aplikasi M-Paspor, serta menampung feedback petugas guna melancarkan penerapan aplikasi di kantor imigrasi. Untuk yang Hari Bakti Imigrasi pada tahun 2022 ini, Hari Bakti ke-72 tahun, ada 2 yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertama tentang e-cekal, elektronik cekal, kemudian yang kedua ada mobile paspor. Jadi semuanya itu untuk mempermudah, karena salah satu daripada tugas kami yaitu inovatif, selalu dinamis terhadap perkembangan yang ada, dan kami tetap melayani masyarakat dengan komitmen yang tinggi supaya masyarakat penerima itu merasa puas, dan selalu kami usahakan semua inovasi yang ada, kreativitas kami. Pak, bisa dijelaskan apa sih itu elektronik cekal itu? Elektronik cekal itu, jadi apabila APH, aparat penegak hukum, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang kepada instansi masing-masing itu memohon cekal, maka mereka ke kantor imigrasi dalam hal ini UPT, dan kami akan teruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi supaya waktu jeda itu tidak digunakan oleh seseorang yang akan dicekal, sehingga cepat. Kalau lewat manual takutnya kan ada rentan waktu sehingga dia bisa lolos. Tapi dengan ada SOP-nya begitu, kami akan menjalankan itu. Pak, itu aksesnya lewat apa, Pak? Semua kan ada login masing-masing. Jadi user itu nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia minta. Setelah dapat, kami akan komunikasikan, karena itu kan akan terkoneksi dengan tempat pemeriksaan imigrasi, baik di bandara maupun di TPI laut, tempat pemeriksaan imigrasi laut. Jadi itu semuanya di TPI akan kesebar, sehingga orang yang mau berangkat itu otomatis akan ditunda dan dikonfirmasi ke user pemberi atau permohon pencekalan itu. Itu ya. Kalau yang untuk mobile paspor itu koneksi daripada apapun, supaya kalau di apa-apa kan yang mendaftar berapa, yang buat berapa. Tapi dengan adanya ini mobile paspor itu berapa yang daftar, berapa yang proses kan akan bisa sama, sehingga tidak ada mungkin penyalahgunaan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain deklarasi janji kinerja, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan penandatanganan fakta integritas sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Dari Kota Gorontalo, tim liputan melaporkan.